Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai nasib para guru honorer yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Nah, sedikit informasi untuk kita guru-guru honorer Indonesia ataupun siapapun yang menyaksikan video channel ini, bahwa perlu saya sampaikan ya, ketika kita ingin mengikuti yang namanya PPG, kita harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun salah satu syarat-syaratnya itu adalah untuk saya sebagai guru agama di salah satu lembaga pendidikan negeri itu harus terdaftar di Dapodik. Kemudian syarat yang kedua itu adalah mempunyai akun aktif SIM PKB ya. Yang ketiga dan yang keempat ini agak rumit ya. Apa itu? Salah satunya yaitu harus punya akun EMIS ya, terdaftar di EMIS. Dan yang terakhir itu adalah harus kita punya akun siaga namanya. Nah, setelah data saya sampai ke Dapodik mendaftarkan SIM PKB, nah untuk EMIS juga tidak ada kendala ya. Sebagai saya guru honorer yang diangkat kepala sekolah tidak ada masalah. Dan untuk pembuatan akun siaga ini di situ yang terjadi kendala. Karena sekarang sudah ada peraturan baru dari pemerintah, ketika kita ingin mengikuti yang namanya PPG ataupun mengaktifkan akun siaga, kita harus punya yang namanya surat pengangkatan dari pemerintah ataupun kepala dinas pendidikan, gubernur, wali kota atau Pemda setempat. Nah, oleh karena itu saya sebagai guru honorer tentu sangat butuh yang namanya surat pengangkatan ini ya. Berhubung surat pengangkatan dari kepala sekolah itu tidak bisa digunakan ya, sangat di situ kendalanya itu di situ. Kendalanya SK dari kepala sekolah negeri itu tidak bisa digunakan, dan sedangkan untuk SK dari yayasan ataupun lembaga sekolah swasta itu bisa digunakan. Nah, tentu nasib kita yang di honorer ini bagaimana gitu ya. Oleh karena itu akhirnya saya ingin memutuskan pergi ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang ada di Jakarta Pusat. Nah, sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di dalam video ini sama sekali saya tidak ingin menjelekkan siapapun. Hanya saja saya ingin ada kebijakan dari pemerintah, atau mungkin kalian juga merasakan hal yang sama seperti saya. Silakan ini dibagikan ke teman-teman yang lainnya ya. Karena ini juga mendukung bagaimana kesejahteraan guru ke depannya. Akhirnya saya pergi ke kepala dinas pendidikan. Nah, sesampainya di sana pada tanggal 19 Maret 2021, akhirnya saya didatang pada hari Jumat pada waktu ketika itu yang berhubungan tentang masalah pendidikan dan PTK ya. Itu lagi ada rapat, sehingga saya akhirnya pulang kembali ke rumah. Karena tidak bisa, akhirnya saya memutuskan untuk kesana lagi minggu depan untuk menanyakan yang namanya SK ya, SK pengangkatan kepala dinas ini. Dan dimana-mana pun ketika rapat, dimanapun yang bersifat online, saya lihat itu tidak ada membahas tentang SK pengangkatan ya dari kepala dinas. Akhirnya saya kesana minggu depan lagi, karena setelah saya pikir-pikir lagi,
bahwasanya SK ini sangat penting ya, terutama juga dalam pembuatan NUPTK ya, dalam membuat NUPTK untuk mengikuti PPG. Salah satunya kita harus punya NUPTK. Info yang saya dapatkan dari berbagai media bahwa untuk mendapatkan NUPTK ini adalah minimal kita, kalau kita di dalam lembaga harus mengabdi selama 2 tahun. Akhirnya saya pergi menanyakan hal itu. Untuk hal yang lainnya juga saya kembali ke dinas pendidikan. Sampainya di sana saya tanyakan, dan saya melihat agak aneh ya. Anehnya kenapa? Karena yang bertugas di sana itu saya rasa bukan dalam ahlinya begitu. Karena untuk memahami seputar dunia pendidikan saja saya rasa dia sedikit lambat ya. Ini saya bukan menjelekkan, namun kenyataannya memang seperti itu yang saya dapatkan. Makanya saya ingin membuat video ini ya. Jadi saya pergi ke sana, saya sungguh-sungguh merasa sedikit kecewa karena yang saya rasakan itu pada saat ketika itu ya, ketika saya menyampaikan keinginan saya ke sana, tetapi dia sangat sulit mengambil kesimpulan dari tujuan saya datang ke sana itu apa gitu. Padahal saya ke sana cuma meminta ya surat pengangkatan agar saya bisa mengaktifkan akun siaga sama yang namanya untuk pengajuan NUPTK gitu. Yang dua ini saja yang saya perlukan untuk mendapatkan SK pengangkatan dari kepala dinas. Apalagi sekarang kita lihat ya, sangat miris sekali bahwa banyak lembaga-lembaga yang saat ini kekosongan guru-guru. Dan anehnya kita lihat bahwa kepala sekolah itu tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat guru-guru honorer. Jadi kepala sekolah itu tidak berhak untuk mengajukan guru-guru yang baru, tidak boleh di peraturan yang saat sekarang ini. Artinya guru honor murni itu harus langsung dari pemerintah begitu. Sedangkan saat ini masih banyak yang kita lihat untuk guru-guru yang kosong di sekolah-sekolah, baik itu sekolah negeri, begitu juga mungkin kalau swasta bisa kali karena dia adalah sebuah yayasan. Nah, ketika itu saya kembali ke sana hari Senin, saya tanyakan. Akhirnya yang memegang di bagian PTK ini tidak mengerti apa dari yang saya sampaikan. Dia tidak tahu mungkin apa itu akun siaga emis, karena mungkin ini adalah seputar Kementerian Agama ya, atau mungkin yang mengurus Kemenak, bukan dinas pendidikan. Jadi dia tidak paham. Akhirnya bertanya lagi ke sebelahnya. Di sana ada seorang yang bertugas juga. Akhirnya bapak ini mengerti ya tujuan saya, dia langsung nangkep. Oh berarti ini urusannya ini gitu. Nah setelah berbincang lama, akhirnya saya disuruh untuk menghubungi salah satu yang memiliki jabatan, istilahnya dia itu tahu gitu di dalam masalah itu. Nah, saya disuruh ke lantai atas dinas pendidikan, dan sesampainya di atas kendala lagi gitu ya. Akhirnya yang ingin saya temui ini dalam rapat. Jadi akhirnya saya tidak jadi bertemu dengan bapak itu karena rapat. Saya tunggu, saya kan jauh-jauh saya datang ke sana. Saya ingin dapat informasi bagaimana kelanjutan yang sebenarnya. Akhirnya saya tunggu-tunggu. Dan saya masih bersedia menunggu, walaupun saya mungkin belum makan, saya tetap menunggu. Dan tetapi salah satu dari petugasnya bilang, Bapak WA saja gitu kan. Bapak WA saja yang di bawah gitu kan. Saya disuruh untuk menghubungi orang yang di bawah itu tadi lagi ya. Orang yang untuk menangkap apa yang saya sampaikan saja dia sangat sulit begitu ya. Saya disuruh untuk menghubungi dia lagi. Saya dikasih nomor WA-nya. Dan setelah saya WA,
Pak, ini saya guru agama yang tadi mau ngajuin SK, di sini saya salah ketik pengangkatan kepala dinas pendidikan, berhubung yang mau dihubungi pada sibuk. Selanjutnya bagaimana? Saya masih nunggu izin. Saya tidak pernah janjian sama orang, kata dia. Nah, dari sini terlihat ya, dia tidak memahami lagi apa yang saya sampaikan. Saya cuma menanyakan ini, saya menanya balik dia ya, karena saya diarahkan lagi oleh atas untuk menghubungi dia lagi. Setelah saya WA, malah jawabnya saya tidak pernah janjian sama orang gitu. Jadi saya rasa sangat sulit ya berhubungan sama, saya tidak tahu itu resmi dia bekerja di sana atau gimana, saya kurang tahu. Ini adalah pengalaman saya sendiri ya. Dan insya Allah nanti kalau kalian menyaksikan video ini sampai habis, kalian dapat informasi baru ya. Maaf, tadi saya disuruh bertemu sama Pak Ubay untuk kejelasan, tapi bapaknya sedang rapat. Terus yang di atas nyuruh saya WA bapak. Bapak sedang diklat, tidak bisa diganggu. Bapaknya sedang diklat, Bu. Ya, padahal saya laki-laki ya. Seharusnya kalau dia memahami percakapan saya dari atas, dia tahu kalau saya itu adalah orang yang tadi sempat menanyakan hal yang sama kepada beliau ya. Izin kalau mau datang pagi ya Bu, saya disuruh datang pagi ya, suruh datang pagi. Bisa dengan stafnya ya, ya Bu, yang lainnya gitu. Saya kurang mengerti maksud dari percakapannya. Kemudian saya baik Pak, mohon infonya ya Pak, kalau ada info tentang bagaimana caranya saya bisa memperoleh SK dari dinas agar saya dapat mengajukan akun siaga NUPTK. Terima kasih Pak. Jadi saya di sini saya cukup jelas menyampaikan bahwa saya butuh info gitu, caranya supaya saya dapat SK dari dinas pendidikan itu seperti apa gitu. Karena saya ingin mengajukan akun siaga dan NUPTK. Terima kasih Pak. Akhirnya baik Bu, saya catat dahulu. Saya nggak tahu dia catat apa ini. Namun izin karena sudah sore, silahkan kalau mau meninggalkan lokasi. Nah, saya disuruh pulang. Akhirnya saya pulang. Kemudian keesokan harinya saya berpikir lagi mau ke sana karena saya punya WA-nya. Saya takutnya ke sana lagi, saya ngomong tidak nyambung lagi sama yang bertugas di sana. Akhirnya saya menanyakan, selamat pagi Pak, sudah ada info belum Pak? Hai, selamat, ya saya disuruh nunggu ya. Akhirnya setelah saya disuruh nunggu, saya dimintain itu nama lengkap, NIP atau NIKKI, NRK unit kerja. Saya kirim nama saya juga memberikan apa yang dia minta. Dan akhirnya sampai malam itu tidak ada balasan sama sekali. Begitu sangat mengecewakan ya. Sampai malam tidak ada balasan. Akhirnya saya menunggu sampai hari Kamis. Nah, setelah hari Kamis saya tanyakan lagi, selamat pagi Pak, maaf sebelumnya sampai sekarang pertanyaan saya belum terjawab Pak dari kemarin. Mohon bantuan dan kerjasamanya Pak. Kita sama-sama kerja di bawah pemerintah gitu, lembaga pemerintah. Jadi saya tidak mau gitu saling mempersulit gitu ya. Terus saya biasa disuruh nunggu lagi. Saya tunggu, terus dia menjawab, katanya berkas sedang diproses untuk yang NUPTK. Jadi saya nangkepnya bahwa berkas yang diproses NUPTK itu adalah orang yang sudah ngajuin gitu kan, masih diproses gitu. Kalau itu saya sudah mengerti, sedangkan posisi saya itu kan saya belum mengajukan NUPTK karena saya syaratnya tidak punya SK pengangkatan kepala dinas pendidikan atau pejabat Pemda gitu ya. Saya nggak punya. Kemudian saya akhirnya bertanya lagi, izin Pak, saya bertanya tentang SK pengangkatan kepala dinas untuk pengajuan NUPTK. Saya honor murni belum dapat SK pengangkatan kepala dinas. Mohon info cara agar saya dapat SK pengangkatan dari dinas. Terima kasih. Kemudian dijawab, kemarin bilangnya Bapak kurang jelas Pak. Kali kita ini pelayanan, Bapak jika bertanya yang jelas
lugas, dan tidak sampai 2 kali tanya. Padahal saya menanyakan hal itu dari udah berapa hari sebelumnya. Setiap hari saya tanyakan, dia nggak nangkep apa dari maksud pertanyaan saya itu. Makanya di sini saya sangat kecewa ya dengan pelayanan pendidikan pada saat sekarang ini, khususnya di DKI Jakarta gitu. Kita melayani beberapa orang, tidak hanya Bapak, ya lain kali yang jelas duduk persoalannya apa gitu. Kemudian dengan tegas, akhirnya saya tahan emosi saya halus-halus dada saya, sabar. Kemudian saya bilang, akhirnya saya memutuskan untuk bertanya dengan tegas, ya, karena saya rasa ini orang terlalu sulit untuk memahami apa yang saya sampaikan. Saya tanyakan dengan isi pesan yang sangat tegas. Saya rasa ini cukup tegas ya. Saya balas, maaf Pak, kalau saya bertanya lagi berarti pertanyaan saya itu belum terjawab Pak. Oleh karena itu mohon beri informasi yang jelas. Saya bertanya bagaimana cara seorang honor murni bisa mendapatkan SK pengangkatan kepala dinas, apa saja syarat-syaratnya. Intinya itu Pak, saya di email dari pihak kedinasan untuk menghubungi bagian PTK. Makanya saya nanya Bapak, tolong dicermati pertanyaan saya itu, udah saya rincikan pertanyaannya. Ya, jadi saya juga punya landasan gitu kan. Saya tidak asal saja pergi ke dinas pendidikan. Saya disuruh, saya dapat email dari dinas pendidikan untuk menanyakan hal ini ya ke Dinas Pendidikan Provinsi DKI gitu. Saya ke sana akhirnya. Saya kan bertanya gitu, saya disuruh ke sana, tapi sangat disesalkan orang ini begitu sulit memahami pertanyaan saya. Jadi saya pusing begitu berhubungan sama orang seperti ini, sangat pusing. Kemudian baru dijawab setelah saya ngomong tegas seperti tadi, baru dijawab sama beliau. Izin menjawab, untuk honor murni belum dapat difasilitasi. Sayang sekali ya, inilah nasib kita di negara kita yang katanya itu adalah guru pahlawan tanpa tanda jasa. Kita lihat ya, honor murni belum difasilitasi ya. Jadi untuk kita honor murni ataupun siapapun yang menyaksikan video ini, ya inilah saya gitu sebagai seorang honor murni ya yang belum difasilitasi ya. Saat ini yang tadi saya bilang sedang diproses baru untuk teman-teman KKI. Jadi hanya KKI. Untuk honor murni sabar dulu ya. Kita bersabar sampai kita mungkin diangkat KKI. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu kapan kita diangkat KKI. Hanya saja kita terus mengikuti seleksinya, kita terus ikutin persyaratannya, terus kita siapin, tapi kita belum tahu kapan kita akan bisa menjadi KKI. Jadi inilah sedikit informasi mengenai para pendidik ya, pahlawan yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa yang belum difasilitasi alias honor murni. Jadi setelah dia menjawab seperti ini, saya kan akhirnya ketemu jawabannya. Baik Pak, langsung saya jawab, baik Pak, terima kasih. Saya cuma menanyakan hal ini, tetapi beliau berbelit-belit sehingga membuat saya pusing 7 keliling. Jadi inilah nasib kita sebagai honor murni. Ya, apapun yang kita dapatkan pada saat ini kita syukuri saja. Mungkin dari gaji seorang honor murni itu tidak seberapa, namun saya yakin ya bahwa balasan dari yang Maha Kuasa itu jauh lebih besar ya, karena kita itu masih terus berjuang ya. Kita berjuang, di sisi lain kita bertanggung jawab apa yang sudah kita dapatkan selama ini mengenai ilmu pengetahuan kita bertanggung jawab. Kita harus menyalurkan pengetahuan kita walaupun mungkin kita tidak difasilitasi
Jadi untuk saat ini kita hanya perlu bersabar ya. Jika mungkin ada dari para pejabat yang benar-benar peduli dengan akan hal ini, mohon ditindaklanjutin ya. Karena saya juga sebagai salah satu seorang honor murni tentu merasa ini sangatlah berat ya. Kita hidup di ibu kota yang begitu keras ya, dimana kalau kita tidak bekerja itu kita tidak makan. Toh kalau dari keturunan-keturunan orang yang berada tidak masalah ya. Lantas bagaimana para guru-guru honorer murni dari keluarga sederhana, di bawah rata-rata ekonominya? Kasihan sekali. Jadi untuk pemerintah, ya inilah pendidikan saat ini di negara kita. Mudah-mudahan ya sedikit informasi ini ya dapat menambah wawasan kita, menjadi edukasi bagi kita, menjadi motivasi bagi kita ketika kelak kita bisa berada di atas, kita berikan yang terbaik untuk bawahan kita. Menyeluruh ya. Menyeluruh, tidak ada yang kita pilih kasih ya. Yang ini tidak ya, yang namanya juga orang baru, orang lama harus kita dorong ya, bagaimana orang-orang itu nanti bisa menjadikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Karena sekarang kita lihat ya, sedikit saya berbicara, kita lihat sekarang guru-guru yang sudah sejahtera gitu, yang sudah gajinya berlipat-lipat, tetapi kita sangat sayangkan mereka sama sekali tidak saat sekarang ini tidak memahami yang namanya informasi teknologi. Demikian ya, kita lihat banyak di lapangan terjadi seperti itu, sehingga siapa yang akan mengenalkan mereka ilmu teknologi? Ya ini guru-guru yang generasi-generasi baru, generasi-generasi muda. Kan tetapi sekarang generasi-generasi muda itu tertahan ya, tidak bisa menanjak ke atas karena sikap pemerintah yang seperti ini. Jadi di sisi lain dia harus mencerdaskan anak bangsa, di sisi lain dia harus mempertahankan dirinya sendiri, mempertahankan keluarganya ya, menjadi tulang punggung untuk dirinya sendiri dan untuk keluarga, terutama yang sudah mempunyai istri dan anak ya. Jadi harus pintar-pintar mencari pekerjaan ke sana kemari, sehingga di dalam pekerjaan yang lainnya bisa terganggu. Jadi seperti itu. Jadi janganlah kita menganggap orang lain itu terlalu sama dengan diri kita ya. Kita harus bisa yang namanya menumbuhkan rasa toleransi, kemudian simpati di dalam diri kita. Ya kali saja kita mungkin beranggapan, dia itu orangnya pemalas ini sebagainya, tetapi kita belum mengalami posisi saat seperti dia itu bagaimana ya, kesehariannya gimana, mungkinkah dia punya pekerjaan yang lain untuk membiayai dirinya seperti itu. Beda mungkin dengan diri kita yang kita sudah dibiayai, difasilitasi oleh orang tua kita mungkin. Jadi kita tidak boleh menganggap semua orang itu sama. Jadi hanya itulah inti dari video ini ya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang salah, saya meminta maaf ya. Kemudian saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi inilah sedikit informasi yang dapat saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa terus ikutin channel ini. Insya Allah di dalam video ini kita akan membahas hal-hal menarik lainnya, baik itu masalah informasi dan edukasi tentang seputar dunia pendidikan dan tentang ilmu pengetahuan, baik itu ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya. Sampai jumpa.